Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Ani dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, pada pertemuan keempat, kita akan belajar materi menyampaikan pidato persuasif. Pada teks pidato persuasif, ada 5 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami pidato persuasif. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Yang keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang kelima, penyajian gagasan dalam pidato persuasif secara tulis dan lisan. Tetapi pada pembelajaran kita hari ini, kita hanya belajar 3 materi berikut, yaitu memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif, dan simpulan isi pidato persuasif. Kompetensi dasar. Pada pembelajaran kita kali ini, ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, KD 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat memahami pidato persuasif. Yang kedua, dapat mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Dan yang ketiga, dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memahami pidato persuasif. Kita mulai dari definisi pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Kemudian, untuk pengertian pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Pidato persuasif ini merupakan bagian dari eksposisi. Karena apa? Karena digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Materi yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam pidato persuasif, bisa kita lihat yang pertama dari tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yang pertama itu dapat memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, dapat meyakinkan pendengar. Yang ketiga, bisa menghibur pendengar. Maksudnya menghibur di sini, bahwa dalam menyampaikan pidato itu bisa diselingi lelucon, supaya orang itu tertarik, kemudian bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Menggerakkan di sini adalah mau mengikuti. Yang B, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah yang pertama dalam menemukan informasi ini adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar.
Jadi informasi-informasi penting ini bisa kalian lihat setiap paragraf yang ini biasanya ada pokok-pokok yang penting. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Jadi yang pertama kalian membaca atau mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian catat informasi yang penting, kamu ambil pokok-pokoknya. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting tadi. Kemudian menyimpulkan isi pidato. Menyimpulkan isi pidato ini adalah mencari intisari pembicaraan dalam pidato persuasif. Pengertian simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan pidato persuasif didapat dengan mencermati isi pidato. Isi pidato yang berisi berbagai macam argumen diambil intisarinya. Kemudian, intisari dari isi pidato persuasif tersebut dirangkai dalam sebuah simpulan. Yang kedua, pokok-pokok isi pidato persuasif. Pokok-pokok isi pidato persuasif ini dapat ditemukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, menganalisis ide pidato atau inti dari setiap paragraf penyusun pidato persuasif. Yang C, menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Yang ketiga, langkah-langkah menyimpulkan pidato. Yang pertama, kalian harus memusatkan perhatian. Kemudian, kalian siapkan alat tulis, buku, ballpoint. Kemudian yang ketiga, kalian mendengarkan atau kalian baca pidato persuasif. Yang keempat, kalian bisa mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif. Dan yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Jadi, simpulannya ini biasanya cukup dengan satu paragraf. Yang keempat, syarat atau aspek menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Tugas untuk kalian anak-anak menyimpulkan pidato persuasif bisa kalian lihat pada buku paket halaman 39. Kemudian carilah teks pidato persuasif, bisa di buku atau internet, kemudian kalian rangkum dan kalian simpulkan. Terima kasih anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Ani. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.